tiap-tiap orang mukallaf percaya serta yakin bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah untuk semua alam. Sebagaimana disebutkan dalam bait ini, Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila. Nabiyuna bermula nabi kita Muhammad. Kan dulu ininya nih. Saya hilangkan efeknya. Soalnya kalau Ustadz nggak pakai efek, teman-teman mohon maaf gitu loh. Takutnya banyak yang naksir. Ya, ini ya betul aja dulu ya. Khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sambil dibagikan link-linknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua sahabat-sahabat TikTok. Sambil dibagikan linknya kepada sahabat-sahabat yang lain sebagai rasa cinta karena Allah agar kiranya bisa bersama-sama dalam menuntut ilmu. Dan semuanya berharap, kita semua berharap kok ketika kita masuk satu komal, ya Allah saya masuk komal sini kok saya senang, hati saya bahagia, nyaman, tentram, semakin bertambah ilmu, semakin kenal sang pencipta kan gitu. Nah kita aja senang ketika mendapatkan ilmu, maka bagikan linknya sebagai rasa cinta kemanusiaannya sesama manusia. Karena kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Kamu nggak dianggap beriman sampai kamu mencintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Maka sebagai rasa cinta ini bagikan linknya sebagai rasa. Kalau teman-teman tidak membagikan link kajian tentang ilmu yang sangat manfaat, maka koreksi lagi kemanusiaannya teman-teman. Ya, diragukan kemanusiaannya teman-teman. Kalau teman-teman seumpama merasa nyaman ketika bisa pergi haji mungkin setiap tahun, tapi di hati tidak ada rasa kasihan melihat orang-orang yang sedang berusaha untuk ikhtiar, ya, untuk cari kerjaan, tapi uangnya dihamburkan untuk ibadah, di hati kecil tidak ada getaran untuk membantu orang lain, maka koreksi itu ada yang sakit tuh kemanusiaannya, ada yang nggak sempurna. Kalau ada teman-teman yang merasa nyaman dengan berzikir ya, tapi teman-teman tidak ada respek sama sekali kepada saudara-saudaranya dalam kondisi mereka ya jauh dari Allah, dan tidak ada di hati itu terbersit untuk sama-sama saya dulu seperti dia. Maka saya ingin dia itu sama seperti saya, merasa nikmat, nyaman saat nuntut ilmu. Nah kalau teman-teman tidak ada rasa seperti itu, koreksi kemanusiaannya, ada yang rusak kemanusiaannya. Ya, kalau teman-teman, waalaikumsalam warahmatullahi yang udah hadir. Kalau teman-teman merasa ibadah ya kan, merasa udah paling baik, paling benar, ngelihat orang lain tuh nggak ada yang benar gitu ya, maka saran saya, dalam ibadahnya teman-teman merasa asik, nikmat, tapi teman-teman nggak terpanggil melihat orang-orang di sekeliling teman-teman nggak nyaman ibadah, ya, maka koreksi, ada yang nggak beres kemanusiaannya itu, ya, diragukan kemanusiaannya. Kalau ada teman-teman yang bisa setiap tahun, kalau perlu 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, pokoknya tiap tahun pergi haji, tapi tidak ada respek dalam hati, merasa miris dengan saudara-saudara di sekelilingnya, saudara semuslimnya yang tidak ada kemajuan dalam hal berdagang, berbisnis, dalam kemiskinannya nggak ada terpanggil di hati untuk membantu, maka
ada yang gak sempurna kemanusiaannya. Ya. Saran saya sebagai rasa cinta karena Allah, bagikan linknya sebagai tanda kita bersyukur sama Allah. Saya ingin ya Allah, orang-orang yang saya kenal, baik online maupun offline, saya bagikan. Nilu, saya lagi di sini ada kajian, ya, nggak bayar, free, tinggal duduk. Baik teman-teman yang sambil mungkin ibu-ibu yang nyuci mesin cucinya, baik yang sedang nyapu, masya Allah, ya, itu sebagai rasa cinta teman-teman, mahabbah, cinta karena Allah. Maka saran saya teman-teman, la yu'minu ahadukum, kata Allah dan Rasulullah mengatakan, tidaklah dianggap kalian itu beriman di antara kalian hatta yuhibbu akhi kama yuhibbu li nafsih, sampai kau mencintai saudaramu sebagaimana kau mencintai dirimu sendiri. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagikan linknya kepada sahabat-sahabat TikTok yang lain. Mau dia datang atau tidak bukan urusan kita. Tapi urusan kita, tanggung jawab kita adalah membagikan link sebagai rasa cinta kita. Kita juga sama kok seperti mereka-mereka yang dulu belum saling kenal sama Hanafi, betul tidak? Sama. Dulu juga kita tidak kenal, tidak tahu. Betul? Tapi entah itu qadarullah, Allah yang menginginkan kita berjumpa. Tidak ada yang kebetulan teman-teman. Kenapa kita dipertemukan sama seseorang? Semua atas rencana Allah. Karena itu sebagai rasa cinta kita dan rasa syukur kita kepada Allah. Dulu juga kita tidak saling kenal. Dulu kita juga mungkin boro-boro kenal, nyapa pun enggak. Tapi Allah masih kasih anugerah kita bisa silaturahmi. Saling kenal, mengenal. Akhirnya kita ada terjalin persahabatan, pertemanan, guru dan murid. Hingga kita sampai detik ini pun kita bisa belajar. Kalau teman-teman memperhatikan nikmat Allah begitu banyak lagi yang kita harus bayar dan kita tak sanggup untuk menghitungnya. Boro-boro membayar, ngitung aja kita nggak sanggup. Ya, dari mulai pertama nikmat kita masih ruh, masih menempel pada jasad ini, dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk bertobat kepada Allah. Nikmat yang awalnya kita tidak tahu apa-apa jadi tahu. Sampai sekarang kita di TikTok nih, saya nggak kenal kalian. Kalian pun nggak kenal saya. Dengan izin Allah, Allah pertemukan kita di sini. Ya, dari mulai yang bukan siapa-siapa jadi siapa-siapa, walaupun memang santrinya ngeselin dikit, ya nggak banyak, dikit. Kitab aja sampai goyang teman-teman, gue bilang ngeselin dikit gitu. Kitab sampai goyang bilang gitu. Teman saya tetap ridho sama teman-teman sebagai guru. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saran saya bagikan linknya. Ya. Karena kita juga pengen ada perubahan, kita pengen hijrah. Dulu kita yang nggak tahu, nggak kenal, bukan siapa-siapa. Setelah kenal kita perlahan tapi pasti mengenal, dapat ilmu. Ya, ada perubahan pada diri kita. Ada perubahan tentang pengetahuan kita kepada Allah Sang Pencipta. Ada perubahan dari sikap kita, lisan kita, pikiran kita. Begitu kan teman-teman? Nah maka bagikan. Sebagai rasa saya beriman kok sama Allah. Jangan sampai nanti kata Allah kamu nggak beriman. Kenapa? Oh, kamu nggak ini kok. Nggak care, nggak respect sama orang-orang kok. Kamu nggak peduli, apatis kamu. Kamu merasa diri kamu yang penting saya berilmu, yang lain nggak berilmu, bodoh amat. Ya nggak boleh gitu. Beleng-beleng itu. Dari semalam kita komal-komal lintas agama, ketemu Bang Iqbal, Uni Rifa, Diansa, ya, guru-guru yang lain, suara habis tapi kita tetap berdakwah. Karena dia pengen masukan-masukan tentang ilmu. Bagaimana cara untuk mengatasi orang-orang yang ngeyel.com? Ya. Bukan tugas kita bikin orang paham. Bukan tugas kita bikin orang pinter. Bukan tugas kita bikin orang yang menyebabkan jadi tahu. Tugas kita hanya menyampaikan dakwah. Ajak orang-orang, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang-orang itu menuju kepada Tuhanmu, jalan Tuhanmu dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dengan bahasa yang baik, yang santun. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, bantah kalau ada perbantahan dengan yang lebih baik.
Mau dia pinter, mau dia tahu nggak tahu bukan urusan kita. Urusan kita hanya mengajak. Tugas kita hanya berdakwah, menyampaikan. Nah kalau ada teman-teman yang merasa, iya ya, saya kalau di Komal ini beda, ajak yang lain untuk bisa duduk di satu majelis. Ajak juga istri, ajak juga suami, ajak juga anak sambil nongkrong ngobrol dengerin. Teman-teman yang dirahmati Allah, mengajak, menyampaikan yang datangnya dari paling hati yang paling dalam akan masuk ke dalam hati juga. Sesuatu nasihat yang memang timbulnya dari ketulusan, maka dia akan mendatangkan kedamaian dan kenyamanan. Tapi kalau penyampaiannya bukan karena Allah, tidak ada ketulusan dalam hatinya, maka demi Allah, itu nasihat tidak akan mungkin sampai ke dalam hati. Tergantung, mungkin ustadznya, gurunya sudah tulus dalam hati yang paling dalam. Tapi koreksi hati kita. Jangan-jangan kok ada kajian-kajian kok saya nggak terpanggil ya. Jangan-jangan hati Anda yang sedang rusak. Maka bersihkan hati. Minta sama Allah. Ya, berlindung minta sama Allah. Ya Allah, tanamkan kok di hati ini ya Allah, kok susah ya untuk nuntut ilmu ya Allah. Saya ingin paksalah duduk di majelis ilmu. Tanamin ke ya Allah di hati saya ini pengen hijrah untuk bisa lebih baik lagi. Untuk bisa lebih benar lagi ya Allah. Kau kan ya Allah yang tahu segala-galanya pada diriku ini ya Allah. Aku sebetulnya ya Allah boleh memohon ya Allah. Jangan jauh dariku ya Allah. Karena aku takut dengan diriku sendiri ya Allah. Jangan kau tinggalkan aku ya Allah. Karena aku takut dengan diriku sendiri ya Allah. Ego yang gak pernah ada puasnya. Keinginan yang gak pernah ada tandingannya. Bikin aku ini orang yang jiwa yang selalu puas. Yang selalu bersyukur ya Allah. Jangan tinggalkan aku ya Allah. Kau yang maha cinta. Berikan aku rasa cinta ketika aku duduk di majelis ilmu. Berikan aku pemahaman ketika mendapatkan ilmu. Gampangkan pikiranku, hatiku terbersit untuk terbukanya ilmumu ya Allah. Dan mampukan aku untuk mampu bisa menjalankannya ya Allah. Minta sama Allah teman-teman. Ya, oke teman-teman. Kita mulai dengan bacaan surat Al-Fatihah agar kiranya semoga Allah dengan barokahnya Al-Fatihah ini Allah buka, Allah hilangkan kotoran-kotoran dalam hati kita. Allah buka hijab hati kita yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Ya. Allah lepaskan ego-ego yang ada pada diri kita, yang egonya yang menyebabkan kita itu sakit hati, kecewa, cemburu dan segala macam. Semoga Allah tanamkan di hati kita, tanahkan hati yang benar-benar ikhlas, ridha atas ketetapan Allah. Ya, semuanya termasuk saya khususnya pribadi. Ya, ya Allah, hari ini detik ini aku bersungguh-sungguh ya Allah. Memohon kepadamu ya Allah. Hilangkan rasa sifat-sifat yang gak terpuji pada diriku ya Allah. Yang gak bagus pada diriku ya Allah. Tambahkan di hatiku ya Allah pengetahuan dan aku mampukan untuk mengerti dan mengamalkannya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kaulah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, yang membolak-balikkan hati. Jejakkan, istiqamahkan hati ini dalam kerinduan bersama orang-orang yang cinta padamu dan kepada Nabi-Mu. Waalaikumsalam warahmatullahi yang sudah hadir. Jadi buat sahabat-sahabat dengan khusyuk barokahnya Al-Fatihah nanti, minta sama Allah hati-hati yang mungkin menyebabkan sakit, merana, kecewa, minta sama Allah semoga dihilangkan pelan-pelan, dibuang pelan-pelan. Rasa takut, ya kehilangan, kecemburuan, yang nggak beres, semoga dihilangkan sama Allah. Ditanamkan hati yang ridho atas ketetapan Allah. Dengan barokahnya Al-Fatihah juga kita minta supaya Allah ampuni dosa-dosa kita, juga khususnya kedua orang tua kita. Al-Fatihah hadratin Nabi Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa abai wa akhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal amilin al muallimin al arifin wa nakhussu khususan Syekh Ahmad Al-Marzuki rahimahullah wa nakhussu khususan ila arwahi abaina wa ummahatina
Sebutkan nama ayahanda dan ibunda kita masing-masing. Bayangkan wajah ayahanda dan ibunda kita masing-masing, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Jika ada kedua orang tua yang mungkin sudah sepuh, sakit-sakitan, semoga Allah sembuhkan sakitnya. Dan semoga Allah jadikan kita anak yang berbakti kepada kedua orang tua bila masih hidup. Ada sisa-sisa umur kita dan sisa umur mereka. Jika ada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia, ya Allah ampuni dosa kami. Dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Sayangilah mereka, ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Jadikan, ya Allah, kuburannya raudhah min riyadil jinan, taman daripada taman syurgamu, ya Allah. Abi Musab bin Nawir, wa Ummi Sya'diyah binti Abdurrahman, Masturi Tamin bin Arsyad, Khalifah binti Billah, dan juga teman-teman bila ada calon-calonnya, ya, sebutkan, doakan dalam hati. Mudah-mudahan sama Allah berikan yang terbaik untuk kita semua. Wa anjadadi jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa khalatina ammatina wa asdiqaina wa akribaina wa li ustadina wa li ustadi ustadina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Juga bila ada teman-teman, ya kita sebutkan juga guru-guru kita, siapapun guru yang bisa menyebabkan kita bisa belajar, bicara, ngomong, alif, ba, ta, a, b, c, d, bisa berlari, bisa berjalan, termasuk ayah ibu kita yang menyebabkan kita bisa berjalan, berlari, berbicara. Juga jangan lupa, khusus untuk guru-guru yang menyebabkan kita mengenal Allah lebih baik lagi, dari mulai dulu sampai detik ini, sebutkan semuanya. Mata andallaha fitu li hayati wa barakati ulumi. Semoga panjang umurnya, diberikan keberkahan, hatinya dilembutkan, ridho kepada kita sebagai muridnya. Bila masih hidup, disehatkan badannya supaya bisa tetap berdakwah istiqamah. Wa nakhusu ada hadihin, ya. Mungkin ada teman-teman yang punya hajat, punya keinginan, punya niat, apapun itu hajatnya, apapun itu niatnya. Baik niat yang sedang lagi ikhtiar, lagi usaha, semoga usahanya, ikhtiarnya semakin barokah, semakin dekat sama Allah. Kayanya tidak membuat diri jadi sombong. Kayanya maka semakin dia royal, ya. Kaya yang semakin royal, kaya yang mau berbagi, ya. Bukan kaya dalam tanda kutip kayanya memperkaya di dunia, tapi kayanya disimpan untuk kaya di akhirat. Dan barangkali ada teman-teman juga yang lagi sakit, semoga Allah sembuhkan. Dan saya juga termasuk lagi panas dalam, ya. Ya mungkin meriang kali teman-teman, merindukan kasih sayang, ya. Semoga cepat sembuh juga saya, biar tetap fit walaupun sakit, saya tetap berusaha Allah istiqamah, ngajar walaupun secara online dan offline-nya saya hadir kadang. Begitulah dakwah teman-teman. Orang itu enggak peduli. Kalau kita sebagai public figure tuh enggak peduli. Kamu mau sakit mau apa nih enggak peduli. Dia taunya tuh apa yang lagi dia cari. Saya pengen ilmu, saya butuh ilmunya Ustadz, enggak butuh sakitnya Ustadz. Gitu teman-teman. Itu fakta. Dan saya baru merasakan perjuangannya kiai saya, guru-guru saya itu dahsyat luar biasa setelah saya jadi guru, teman-teman. Kan begitu teman-teman. Teman-teman sama. Tahu nggak teman-teman setelah jadi orang tua, ya, baru teman-teman merasakan luar biasanya jadi orang tua setelah udah jadi orang tua, betul kan? Kalian jadi seorang ibu baru merasakan jadi seorang ibu tuh setelah jadi ibu kan? Ya Allah, berarti ibu saya kayak gini dulu. Begitu juga sebaliknya, seorang ayah, saya baru tahu begitu luar biasanya jadi seorang ayah setelah saya jadi ayah. Ya kan? Luar biasanya engkau wahai ibu, luar biasanya engkau wahai ayah. Makanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Saya merasakan jadi seorang guru yang katanya ustadz, katanya kiai. Masya Allah kiai saya, guru-guru saya. Mungkin seperti ini dulu guru-guru saya. Sakit, tapi dia tetap mau mengamalkan ilmu. Jangan-jangan ditanamkan di hati, ini mungkin hari terakhir saya untuk menyampaikan ilmu kepada seluruh. Maka saya katakan, kita baru terasa menjadi guru luar biasa setelah kita jadi guru. Begitu luar biasanya pengorbanan seorang ustadz, seorang kiai, seorang guru setelah kita jadi seorang guru. Begitu luar biasanya pengorbanan seorang ibu, seorang ayah. Begitu pengorbanannya luar biasa menjadi orang tua setelah kita jadi orang tua. Betul kan? Dan saya pun demikian teman-teman. Merasakan luar biasanya menjadi seorang ayah setelah saya tahu kalau saya jadi seorang ayah. Bahkan saya mengatakan selalu berulang-ulang, jika ada di dunia ini ada orang yang keundangan, diundang tahlilan, rela dia tidak makan nasinya biar kamu kenyang, berarti itu ayahmu. Andai ada orang yang berangkat kerja dalam kondisi hujan, lebat, banjir, petir, terik, matahari, walaupun deras hujannya, petir ada, walaupun mendapatkan rezeki lebih dari orang lain dan dibawa ke rumahnya agar kamu bisa merasakannya dan layak memakainya, hanya ayahmu yang seperti itu, kawan. Kalau ibumu kan memang hanya di rumah. Jadi jangan sampai takzim hormat sama ibu sampai melupakan takzim hormat ke ayahmu. Seorang ayah itu punya gengsi yang harus dijaga. Ada air mata yang tidak boleh jatuh di hadapan anaknya. Ada perasaan lembut yang tidak boleh ditampakkan di hadapan anaknya. Tapi percayalah, bahkan di waktu kita sakit, waktu kita sakit dulu, ibu kita datang ke rumah, ke kamar kita, lalu nanya kita, jangan-jangan itu ada saran dari ayah. Jangan-jangan itu ada info dari ayah. Mungkin seorang suami ayahnya bilang, "Ma, tadi aku ngomong takutnya kekencengan. Coba cek deh, periksa dulu deh di kamarmu anakmu itu. Takutnya tadi sakit gara-gara aku ngomong." Ibu datang ke kamar pada saat kita sakit. Jangan-jangan itu seruan dari ayah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, saya selalu katakan, saya begitu luar biasa setelah saya itu menjadi seorang ustadz. Saya tahu luar biasa. Begitu luar biasa pengorbanan seorang ustadz, kiai, ulama setelah saya jadi seorang guru. Begitu luar biasanya saya merasakan jadi seorang pengorbanan ayah itu setelah kita jadi ayah. Begitu luar biasa pengorbanan seorang ibu setelah Anda semuanya sudah menjadi ibu. Begitu kan teman-teman. Makanya saya selalu mengatakan kepada teman-teman, kita sakit dulu, jangan-jangan itu karena perhatian yang lebih dari seorang ayah. Coba cek anakmu, itu tadi aku ngomel, takutnya anakmu tersinggung. Itu jangan-jangan karena memang batin ayah itu lebih banyakkan peka, teman-teman. Coba cek di kamarnya, aku tadi kayaknya terlalu keras deh. Coba lihat anakmu, itu jangan-jangan ada nasihat dari seorang ayah. Karena memang teman-teman, seorang ayah itu punya gengsi yang harus dijaga. Ada air mata yang tidak boleh jatuh di hadapan anaknya. Ada perasaan lembut yang tidak boleh ditampakkan di hadapan anaknya. Tapi harus percaya teman-teman demi Allah. Bahkan di waktu kita sakit itu semua dari ayah. Jangan sampai kita takzim sama ibu melupakan takzim sama seorang ayah. Bahkan waktu kita sakit dulu. Mungkin pernah teman-teman ada ya, dimarahin sama ayah. Minum.
Kita takut, akhirnya kita minum obat karena takut sama ketegasan ayah. Bukan karena ayah itu galak, tapi karena memang ayah ingin kita sembuh. Kalau sakit kan pasti ayah yang marah-marah tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi yang sudah hadir semuanya. Pasti ayah yang nyuruh anaknya minum obat, dipaksanya, dimarahinnya, diomelinnya, betul nggak teman-teman? Maka saya selalu katakan, ayah itu rela dibenci anaknya, tidak apa-apa. Yang penting anaknya sembuh. Itu bapak bisa seperti itu seorang ayah teman-teman. Kalau ada di dalam rumah tangga, ada tokoh yang rela menjadi tokoh jahat agar anaknya bisa sembuh dan sukses, itulah ayahmu teman-teman. Demi Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shaghira. Amin. Wa khususan siapa yang punya hajat, minta sama Allah hajatnya hari ini detik ini, bayangkan wajah ayah ibu kita. Minta sama Allah agar kiranya Allah ampuni dosa-dosanya, Allah jadikan kita anak yang saleh dan salehah bila ayah ibunya yang masih hidup. Kalau ada ayah ibu, kakek nenek yang sudah meninggal dunia, ya Allah ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, kakek nenek kami semua. Jadikanlah ya Allah kuburan dari kedua orang tua kami, kakek nenek kami, raudhah min riyadil jinan, taman surga dari surgamu ya Allah. Bila ada yang punya hajat, ingin punya kendaraan, punya rumah, punya usaha, punya bisnis, punya istri, punya suami, semoga sama Allah dikabulkan hajatnya. Harus innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubahnya. Jadi jangan cuma modal kita berserah diri, tapi harus dengan sekuat tenaga, kemampuan berusaha untuk menggapai surga kita dunia maupun surga akhirat. Ala hadhihi an-niyah wa likulli niyatin shalah ila hadratin nabi syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Alhamdulillah rabbil alamin ala nikmatil iman wal islam kulli hal wa ni'mah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Abda'u bismillah. Gimana teman-teman, nadanya jadi saya lupa teman. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Alhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila tahawuli. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi riman qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa adam an-naf'a bi ulumihim wa bikum fid dharain amin. Teman-teman, halaman yang kedua-dua, kalau teman-teman sudah ada kitabnya, yang belum punya kitabnya, monggo silahkan DM. Ini halaman yang kedua-dua. Muhammad Rasulullah. Wajib atas tiap-tiap orang mukallaf percaya serta yakin bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah untuk semua alam,
Sebagaimana disebutkan dalam bait ini, Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila. Nabiyuna bermula nabi kita Muhammadun adalah Nabi Muhammad. Qad sesungguhnya ursila telah diutus lil alamina untuk semua alam rahmatan sebagai rahmat wa fuddila dan diutamakan. Allah Ta'ala a'lamu